Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najib. Di sini saya akan memandu jalannya presentasi yang berjudul Penerapan Bahan Tambahan Pangan Tradisional dari mata kuliah Bahan Tambahan Pangan dengan dosen pengampu Ibu Amiratul Muniroh, MSI. Lanjut. Sebelum masuk ke materi, pertama-tama saya perkenalkan tim saya yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Arimbi Yasmin dengan NIM 22141221002. Dan saya Muhammad Hafidun Najib dengan NIM 22141221005. Dan yang terakhir, Nada Fadilah dengan NIM 22141221009 dari program studi teknologi pangan angkatan 2022. Kalau kita mengamati sekitar kita seiring dengan perkembangan zaman dan tren gaya hidup masyarakat yang semakin modern, konsumsi makanan dan minuman menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Masyarakat kini semakin sadar akan pentingnya pemilihan makanan yang sehat dan bergizi untuk mendukung gaya hidup sehat. Sehubungan dengan hal ini, bahan tambahan pangan memegang peranan penting dalam memastikan keamanan dan kualitas makanan yang dikonsumsi oleh konsumen, terutama makanan instan maupun makanan dalam kemasan. Berbagai jenis makanan dan minuman yang beredar dibuat melalui berbagai tahapan proses produksi, di mana BTP ditambahkan pada bahan secara langsung maupun secara tidak langsung. Untuk memastikan kelayakan konsumsi pangan dan keamanan masyarakat, pemahaman yang baik tentang BTP sangatlah penting. BTP diatur oleh pemerintah untuk memastikan aspek kualitas keamanan dan gizi pangan. Maka dari itu, sebagai konsumen dan sebagai mahasiswa teknologi pangan perlu mengetahui peran bahan tambahan pangan dalam pangan tradisional. Di sini kelompok kami mengkaji produk tradisional, yakni manisan salak manis dan pia 1000, pia 100, kacang hijau yang dimana akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, untuk produk yang pertama yaitu adalah produk Suzy, manisan salak manis. Manisan sendiri menurut Peraturan Badan POM Nomor 1 Tahun 2015 tentang kategori pangan, manisan buah adalah produk buah yang diperoleh dari potongan buah atau buah utuh segar yang sehat dengan penambahan gula. Manisan bisa dikeringkan ataupun tidak. Karakteristik manisan itu sendiri memiliki kadar air yang tidak lebih dari 44% dan kadar gula yang tidak kurang dari 25%. Manisan salak manis merupakan salah satu produk tradisional yang berasal dari Indonesia, khususnya Jawa dan Sumatera. Produk ini memiliki rasa yang manis, asam, segar, dan tekstur yang kenyal. Produk ini dibuat dengan cara merebus buah salak utuh maupun yang sudah dipotong-potong dengan pemberian gula pasir, air, dan bahan-bahan lainnya. Produk ini itu biasanya dijadikan camilan ataupun dessert. Air gula di dalam manisan itu bersifat hipertonik, yang mana sesuai dengan prinsip osmosis, itu terjadi perpindahan air dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat melalui membran semi priable, sehingga air dalam salak cenderung bergerak menuju larutan gula yang bersifat hipertonik, menjadikan kadar air di dalam buah salak berkurang dan mencegah pertumbuhan mikroba pada produk. Karakteristik manisan salak itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti cara pembuatannya, itu kan ada yang dikeringkan ataupun yang basah, dan penambahan BTP. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Universitas Warmeda Denpasar, manisan salak dengan karakteristik terbaik dihasilkan dan perlakuan pemberian konsentrasi
Na metasulfit 1000 ppm dengan suhu pengiringan 60 derajat Celcius. Manisan salak tersebut memiliki kadar air 8,67%, total gula 4,33, vitamin C 69,69 mg per 100 gram bahan, dengan total asam 0,92% dengan pH 3,29, yang mana manisan ini itu berarti sifatnya sedikit asam. Selanjutnya, karakteristik produk Suze manisan salak manis tanpa kulit. Bisa dilihat di tabel, produk ini itu merupakan manisan salak manis dengan komposisi buah salak, air, gula, asam sitrat, garam, natrium sikmalat, dan natrium benzoat. Dengan metode pengawetan dengan penambahan BTP, perendaman dengan larutan gula dan garam. Dengan pengemas primer adalah plastik. Dikutip dari buku modul produksi pangan untuk industri rumah tangga, manisan basah buah-buahan ini itu memiliki umur simpan sampai 6 bulan. Di mana ini tuh kalau misalnya habis dibuka, harus disimpan di tempat yang dingin. Karakteristik bahan tambah pangan. Bisa dilihat BTP yang ditambahkan di dalam produk manisan salak manis ini ada 3. Yang pertama adalah asam sitrat. Menurut Peraturan POM nomor 11 tahun 2019 tentang BTP, asam sitrat ini termasuk golongan BTP pengatur keasaman, di mana BTP ini tujuannya untuk mengasamkan, menetralkan, atau mempertahankan derajat keasaman. Manisan salak manis termasuk dalam kategori produk buah olahan. Jadi maksimalnya di dalam peraturan POM itu adalah CPPB, di mana artinya itu jumlah bahan tambah pangan yang diizinkan pada pangan dalam jumlah secukupnya yang diperlukan untuk menghasilkan efek yang diinginkan. Penambahan pengatur keasaman ini itu menciptakan rasa yang lebih seimbang dan membantu dalam proses pengolahan makanan. Biasanya warna daging buah salak itu habis dikupas, itu akan umumnya itu cepat menjadi coklat atau terjadi reaksi browning. Oleh karena itu, biasanya setelah dikupas, itu direndam dengan larutan garam. Dengan adanya air garam ini, reaksi browning itu bisa dicegah. Nah, setelah perendaman di dalam garam dan larutan gula, itu biasanya dilakukan proses sulfuring. Sulfuring ini bertujuan untuk mempertahankan warna, cita rasa, dan kandungan vitamin di dalam buah salak ini, serta mencegah kerusakan-kerusakan oleh mikroorganisme, mempertahankan stabilitas bahan selama penyimpanan. Sulfuring dapat dilakukan dengan uap sulfur dioksida atau dengan cara perendaman dengan larutan sulfur dan sulfit. Contohnya larutan asam sitrat ini. Penambahan asam sitrat itu mengandung asam trikarboksilat, di mana tiap molekulnya mengandung 3 gugus karboksilat. Asam sitrat ini termasuk asidulan, di mana senyawa kimianya bersifat asam dan ditambahkan pada proses pengolahan makanan dengan berbagai tujuan. Asam sitrat itu biasanya banyak terdapat pada lemon, yang mana mudah teroksidasi dan dapat digunakan sebagai pengikat oksigen untuk mencegah buah berubah menjadi warna coklat. Itulah sebabnya potongan buah yang direndam sebentar di jus lemon itu akan tahan lama, seperti warna buah aslinya, tidak mudah warna coklat gitu. Asam ini itu biasanya
asam sitrat ditambahkan kepada manisan salak ini untuk menurunkan pH-nya, sehingga kemungkinan mikroba itu tumbuhnya mikroba semakin kecil. Selanjutnya itu yang kedua ada natrium benzoat. Natrium benzoat ini termasuk pengawet ya teman-teman, yang digunakan untuk mencegah pengasaman, penguraian, dan perusakan lain akibat mikroorganisme. Tapi ini tuh harus ditambahkan secara hati-hati. Jumlahnya tidak boleh berlebihan karena menyebabkan efek samping seperti iritasi, alergi, maupun gangguan pencernaan. Manisan salak manis itu kalau di sini masuk dalam kategori pangan pencuci mulut atau dessert berbasis buah. Jadi batas maksimal pemberian natrium benzoat itu 200 mg per kilo dihitung sebagai asam benzoat. Penambahan asam benzoat pada manisan ini bertujuan untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme yang mana bisa memperpanjang umur simpan dan menjaga kualitas produk. Asam benzoat itu biasanya bekerja pada kondisi yang asam, lebih efektif di dalam kondisi yang asam, sehingga cocok digunakan untuk manisan buah yang memiliki pH rendah. Sehingga di dalam produk manisan salak manis ini ditambahkan asam sitrat sebagai pengatur keasaman pada produk manisan salak. Lalu yang ketiga, BTP yang ketiga itu adalah natrium sigmalat. Menurut Perkapom, BPOM nomor 11 tahun 2019 tentang BTP, natrium sigmalat ini tergolong dalam pemanis buatan, di mana batas maksimum penambahan natrium sigmalat itu adalah 250 mg per kilo, yang mana dihitung terhadap produk siap konsumsi. Natrium sigmalat ini memiliki tingkat kemanisan 30-50 kali lebih manis daripada gula, yang mana tidak tergantung konsentrasi yang digunakan. Tetapi natrium sigmalat ini bisa membahayakan kesehatan bila ditambahkan pada produk terlalu banyak dan kita konsumsi. Itu bisa menyebabkan kehilangan daya ingat, diare, pusing, dan lain sebagainya. Manisan salak manis dari buah salak yang diawetkan dengan larutan gula. Tujuan pemberian natrium sigmalat ke manis ini ke dalam produk manisan salak manis itu untuk memberikan rasa manis dan juga mencegah timbulnya mikroorganisme karena manisan ini memiliki rasa asam dari penambahan asam sitrat. Jadi setelah ada diberi gula, itu diberi sedikit natrium sigmalat lagi agar manisan salak ini lebih manis dan mencegah pertumbuhan mikroorganismenya. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya, Mbak Yasmin. Baik, terima kasih. Produk yang kedua yaitu produk Snacky Pia 100 kacang hijau. Seperti yang tertera pada gambar, bahwasannya bakpia merupakan jajanan tradisional yang berasal dari Tiongkok yang dibawa ke Yogyakarta oleh pedagang Tiongkok pada awal abad ke-20. Bakpia pertama dibuat di Kampung Patuk, Yogyakarta, dan kawasan tersebut kini dikenal sebagai pusat industri bakpia. Jadi yang diceritakan pada kisah ini bukan bakpia 100 ini ya, tapi bakpia tradisional zaman dulu yang belum dikembangkan, bahkan belum ditambahkan BTP atau pengolahan lebih lanjut. Jadi pertama kali bakpia itu ada di Indonesia yaitu berasal dari pedagang Tiongkok pada abad ke-20 di mana tempat awalnya ada bakpia yaitu di Yogyakarta yang kini sudah menyebar di beberapa daerah di Indonesia bahkan sudah meluas. Selanjutnya
Untuk karakteristik dari produk pia kacang hijau itu terdapat dari rasa, tekstur, aroma, juga warna. Untuk rasa dari produk itu sendiri, yaitu rasa kuenya itu manis, tapi tidak terlalu manis banget, sehingga cocok untuk dinikmati pada waktu senggang. Terus yang kedua ada tekstur. Tekstur pada pia ini memiliki tekstur yang lembut, berbeda dari bakpia pada umumnya, yang teksturnya lebih cenderung renyah. Selanjutnya, yang ketiga ada aroma. Aroma pada pia snake 100 kacang hijau ini memiliki aroma yang gurih dan tidak enek, serta memiliki ciri khas wangi yang berbeda dari pia-pia tradisional biasanya. Kemudian, karena pada pia ini memiliki perbedaan, karena produk ini memiliki rasa yang bukan kacang hijau saja, tapi juga terdapat rasa coklat. Perbedaannya ketika bakpia ini rasanya kacang hijau, warna dari kulit bakpianya itu cenderung keemasan atau gold. Sementara kalau yang coklat itu lebih redup atau semi coklat seperti itu. Selanjutnya, BTP pia snake. BTP yang terdapat pada pia ini yaitu penstabil nabati, natrium karbonat, kalsium propionat, sama asam sitrat. Penstabil nabati next. Pada penambahan penstabil nabati pada produk pia ini yaitu untuk menstabilkan dan konsistensi pada kulit pia tersebut. Terus yang kedua juga untuk tekstur dan kualitas. Yang ketiga untuk memperpanjang umur simpan, dan yang terakhir untuk mempengaruhi sifat fisik kue pia seperti kadar air, abu, protein, lemak, dan juga warna. Jadi penambahan penstabil nabati pada produk pia ini untuk menstabilkan tekstur dari bakpia itu sendiri. Seperti yang dijelaskan pada yang di awal tadi, kalau bakpia yang dulu-dulu itu teksturnya cenderung renyah. Sementara kalau bakpia snake ini teksturnya itu lebih seperti kue atau lembut dan semi-semi basah. Jadi penambahan penstabil nabati ini untuk menstabilkan adonan tersebut agar tidak terjadi penggumpalan atau pengkristalan, serta tekstur yang didapatkan juga stabil. Penstabil nabati ini juga dapat mempengaruhi dan memperpanjang umur simpan. Biasanya kalau bakpia tradisional itu umur simpannya paling lama itu 5 hari. Sementara kalau pada produk ini terjadi peningkatan kualitas, yaitu mendapatkan umur simpan yang lebih lama. Serta pada penstabil nabati ini dapat mempengaruhi sifat fisik kue pia, serta kadar air pada kulit luar pia itu tersebut, kadar abu, protein, lemak, dan juga warna yang dihasilkan. Yang kedua yaitu ada natrium hidrogen karbonat. Penambahan natrium hidrogen karbonat pada pia dapat menjadikan rongga pada kulit pia atau mengembang. Rongga yang dimaksud bukan rongga seperti bakpia pada zaman dulu atau bakpia yang tradisional. Kalau bakpia yang tradisional kan biasanya bentuknya layer gitu ya. Terus kulitnya juga renyah. Sementara kalau bakpia ini hampir seperti kue yang bisa mengembang. Dan rongga yang dimaksud itu ya rongga seperti kue di mana isinya juga gas yang dihasilkan oleh natrium hidrogen karbonat yang menjadikan bakpia itu mengembang dan mempunyai tekstur yang empuk. Selanjutnya, BTP yang ketiga pada produk pia ini yaitu kalsium propionat, di mana
kalsium propionat ini juga dapat memperpanjang umur simpan. Yang kedua yaitu menghambat pertumbuhan kapang, dan yang terakhir mempertahankan kadar lemak, protein, dan abu. Tapi fungsi utamanya pada penambahan di bakpia ini yaitu untuk menghambat pertumbuhan kapang. Pada penghambat pertumbuhan kapang ini kan otomatis dapat menjaga adonan bakpia atau produk bakpia ini untuk tidak bahasa lainnya itu seperti berjamur, buki gitu. Jadi dari penambahan kalsium propionat ini dapat menjadikan bakpia ini lebih mempunyai masa simpan yang lebih lama. Sementara yang selanjutnya yaitu asam sitrat. Penggunaan asam sitrat di sini itu tidak terlalu banyak karena pada adonan bakpia ini tidak memiliki rasa asam. Sementara pada penambahan asam sitrat ini fungsinya untuk memperkuat rasa dan mencegah kristalisasi gula. Ini ditambahkan pada kacang hijaunya agar mempunyai rasa kacang hijau yang pas, yang diminati dan juga yang diinginkan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih dan bisa dilanjut dari saya. Baik, saya buka sesi tanya jawabnya. Minimal maksimal 3 pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Iya, Mbak Faiz. Baik, saya izin bertanya. Untuk pertanyaan yang pertama itu, saya ingin bertanya mengenai produk manisan salak. Jadi kan salak ini mungkin ada yang dominan rasa manis dan rasa asam. Nah, apabila buah salak yang digunakan ini dominan rasa manis, lalu bagaimana untuk menstabilkan rasa asam yang dihasilkan pada produk tersebut? Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk produk bakpia, sebenarnya kan ada perbedaan dari beberapa bakpia, ada yang teksturnya keras dan sedikit lembek. Nah, itu yang membedakan perbedaan tekstur disebabkan karena prosesnya atau BTP yang digunakan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Faiz atas pertanyaannya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik, sambil menunggu pertanyaan, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Faiz. Pertanyaannya itu jika salak yang digunakan itu dominan rasa manis, bagaimana jadinya? Dan kan ada perbedaan dari bakpia, perbedaan tekstur dari bakpia itu disebabkan BTP atau cara pengolahannya. Seperti itu ya Mbak Faiz? Iya, benar. Jadi, ketika buah salak itu yang digunakan dominan rasa manis, itu ya prosesnya sama. Sebelum diproses menjadi manisan, itu disortir dulu. Ya Allah, lupa. Baik, saya akan menjawabnya. Baik, saya akan menjawabnya. Jadi, salak sebelum diolah menjadi manisan, itu disortir dulu. Inginnya salak yang mana? Salak yang manis kah? Salak yang besar kah? Sesuai apa yang diinginkan oleh si pembuatnya, si produsennya. Jadi ketika salak yang dipilih itu rasanya manis, itu tetap sama ya Mbak Faiz, BTP yang digunakan, yang dari produk ini itu kebetulan menggunakan BTP asam sitrat, natrium sikmalat, dan natrium benzoat, di mana natrium sikmalat
itu sebagai pemanis, natrium benzoat sebagai pengawet, dan asam sitrat sebagai pengatur keasaman atau pH-nya. Jadi ketika dia itu manis, kepengen rasanya ada asam-asamnya, tapi kok salak yang digunakan ini manis, itu menggunakan asam sitrat yang lebih sedikit lebih banyak sesuai yang diinginkan. Bila mana misalnya Mbak Faiz itu sebuah produsen manisan salak gitu ya, salaknya manis, itu diatur keasamannya dengan asam sitrat. Nah, itu karena kepengen dikasih natrium benzoat. Natrium benzoat ini itu maksimal efektifnya itu di dalam kondisi pH yang asam, sekitar 4 ke bawah gitu. Seperti itu Mbak Faiz. Lalu untuk yang perbedaan tekstur pada bakpia yang disebabkan oleh BTP itu tergantung dari keduanya, cara pengolahan baik BTP-nya. Tekstur itu kan tergantung sama bahan-bahannya. Jadi walaupun bahannya sama, tapi konsentrasinya beda, itu akan berpengaruh pada teksturnya. Nah, di sini itu ada kalsium propionat dan natrium hidrogen karbonat, di mana BTP tersebut bertujuan yang natrium hidrogen karbonat, di mana BTP ini itu bertujuan untuk mengembangkan si bakpianya supaya teksturnya dia itu kepinginnya lembut, bukan yang kering. Ada pula penstabil nabati supaya si bakpia itu tidak menggumpal, nggak cepat atos gitu Mbak Faiz, nggak cepat keras. Sudah, mungkin Mbak Yasmin sama Mas Najib bisa menambahkan dari jawaban saya. Terima kasih. Baik, izin menambahkan sedikit. Hasilnya hampir sama seperti Mbak Nada. Dari pembuatan bakpia itu perbedaan tekstur itu disebabkan oleh BTP atau cara pengolahannya. Dari semua produk pangan apapun itu kedua-duanya itu saling berkesinambungan atau saling mempengaruhi baik BTP-nya maupun cara pengolahannya. Penggunaan BTP itu juga tergantung dari fungsi yang diinginkan, baik itu untuk menstabilkan, mengawetkan, atau menambah rasa, menguatkan rasa, warna, atau yang lain, dan takarannya juga harus pas. Meskipun dari bahan itu sudah pas dan juga takarannya sudah sesuai dengan yang diinginkan dan juga sesuai dengan ukuran, tapi cara pengolahannya salah, entah itu dari segi tidak urutnya atau masih kurang dalam mengadoni atau kurang dalam penangan apanya gitu, itu juga dapat mempengaruhi. Jadi keduanya itu saling berkesinambungan dan saling bekerja sama untuk mendapatkan tekstur dan kualitas bahan yang diinginkan. Seperti itu. Terima kasih. Apa bisa diterima Mbak Faiz? Ya, sudah bisa. Terima kasih. Terima kasih kembali Mbak Faiz. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Monggo Mbak Ica, Mbak Alicia, sama Mbak Clara yang ingin bertanya. Permisi, Bapak. Saya mau bertanya. Monggo. Ini kan dari kedua produk yang disebutkan dari materi itu kan bisa disebutkan kalau dari dua makanan itu termasuk dalam makanan yang basah, semi-semi basah. Itu untuk cara penyimpanannya sendiri, apakah ada kayak penyimpanan khusus kayak gitu? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Ica.
Apakah ada yang ingin bertanya lagi sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mbak Ica? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ica. Manisan salah dibungkus plastik dengan saran penyimpanan di suhu dingin. Karena walaupun manisan ini awet, sudah ada bahan pengawetnya. Jika penyimpanan tidak sesuai, maka akan tumbuh mikroorganisme. Karena dari gambar yang tadi, kalau dilihat AW-nya tinggi. Sekian. Baik, saya akan menambahkan jawaban dari Mas Najib. Sebenarnya hampir sama. Jadi manisan salak manis, jika kita lihat dari gambar, aktivitas airnya tinggi. Walaupun ini air gula ya teman-teman. Nah, saran penyimpanannya itu di suhu yang dingin, di lemari pendingin gitu. Tapi bukan beku ya. Nah, tujuannya agar si mikroorganismenya itu nggak tumbuh. Dan kalau misalnya suhunya hangat, itu nanti kan di air gula pun itu ada mikroorganisme Saccharomyces itu. Nah, nanti menyebabkan terjadinya proses fermentasi. Karena juga kan ini itu tertutup ya, kondisinya itu tertutup, disil di dalam plastik. Nah, lalu untuk yang pada produk Snackit Pia 100. Bisa dilihat ini kemasannya itu adalah plastik yang di dalamnya ada kayak warna alufo gitu di dalamnya ya. Nah, biasanya di dalam produk yang semi basah ini itu ada semacam penyerap kayak kertas gitu loh, absorb buat menyerap kelembapan di dalamnya, karena ini itu produk semi basah, seperti itu kalau dari saya. Mungkin Mbak Yasmin bisa menambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nada. Kalau untuk produk Snackit Pia 100 kacang hijau itu penyimpanannya nggak jauh beda seperti yang dikatakan oleh Mbak Nada. Kan ini produknya nggak ada airnya. Maksudnya itu semi basah dan seperti kue pada umumnya. Nah, itu saran penyimpanannya ketika sudah dibuka maupun belum dibuka itu harus ditempatkan di tempat yang sejuk dan juga kering, di mana terhindar dari sinar matahari. Kenapa kok bisa terhindar dari sinar matahari? Karena ketika produk itu terkena matahari secara langsung, itu dapat mengubah tekstur dari produk itu sendiri, di mana tekstur itu bisa seperti kayak lembab atau bisa nyut gitu. Kalau enggak, bisa mengeras. Dan penyimpanannya itu kalau disimpan di matahari langsung juga ya. Dan tempat yang dikatakan sejuk tadi itu gak apa-apa disimpan di kulkas, tapi bukan yang beku. Dan juga harus kering. Kalau tempatnya beku juga itu dapat mempengaruhi dari tekstur dan juga keefektifan dari produk itu sendiri. Aslinya tidak bermasalah dari rasa dan sebagainya, tapi tidak efektif gitu dari tekstur yang awal dan juga bentuk yang awal seperti itu. Terima kasih. Apakah jawaban dari kami bisa diterima, Mbak Ica? Bisa, Mbak. Terima kasih atas jawabannya, Mbak dan Mas. Ya, terima kasih kembali. Baik, tinggal satu pertanyaan lagi. Adakah yang ingin bertanya? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, bisa saya akhiri. Dari pernyataan yang telah dijelaskan oleh rekan saya, dapat disimpulkan bahwa peran BDP pada produk manisan salak manis, yakni asam sitrat yang berperan sebagai pengatur keasaman, yang membantu menjaga kestabilan pH. Natrium benzoat berfungsi sebagai pengawet yang efektif, terutama dalam kondisi asam. Natrium siklamat sebagai pemanis buatan dalam jumlah
yang diatur ketat, tetapi konsumsi berlebihan dapat memberikan risiko kesehatan. Dan pada produk Pia Snack Kit 100 kacang hijau, penambahan BDP penstabil nabati sebagai penstabil serta konsistensi adonan, natrium hidrogen karbonat sebagai pengembang, kalium propionat untuk memperpanjang umur simpan, dan yang terakhir asam sitrat untuk memperkuat rasa pada produk Pia Snack Kit 100 kacang hijau. Jadi bahan tambahan pangan digunakan untuk mempertahankan kualitas produk pangan tradisional, menjamin keamanan makanan dan memperpanjang umur simpan tanpa mengorbankan rasa, penyimpanan, aroma, dan serta warna yang lebih menarik dan tekstur yang diinginkan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih teman-teman.